Perayaan Jumat Agung dalam rangkaian Pekan Paskah di sejumlah daerah dirayakan dengan hikmat di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana perayaan Jumat Agung di Katedral Makassar dan Katedral Jakarta? Kita terhubung dengan dua rekan kami. Yang pertama kita menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada kontributor Berita 1 TV, Ivan Ahmad di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga rekan Sirena Graciela dengan juru kamera Adini Anissa langsung dari Katedral Jakarta. Kita menuju Ivan Ahmad yang saat ini berada di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Ivan, setelah sebelumnya Katedral Makassar menjadi sasaran pelaku terorisme, bagaimana tentunya kondisi saat ini dalam memperingati Jumat Agung di sana? Ya, Elisa, dapat saya informasikan pada hari ini sesi ibadah pada Jumat Agung ini, para jemaat yang hadir mengikuti ibadah dengan lancar, walau di tengah penjagaan yang ketat dari para petugas keamanan, baik itu yang berjaga di gerbang, halaman, dan pintu masuk gereja. Tampak juga di belakang saya ada 2 kendaraan taktis dari TNI dan Brimob Polda Sulsel yang berjaga. Elisa. Ivan, lalu bagaimana dengan pengamanan yang diterapkan di sana, serta antusias warga yang ingin hadir di Katedral Makassar? Ya, Elisa, dapat saya informasikan lagi bahwa sejak insiden bom bunuh diri itu, Gereja Katedral mendapat penjagaan ketat dari TNI Polri, masing-masing 1 SSK dari TNI dan 1 SSK dari Polri. Para anggota kepolisian maupun TNI rutin berjaga, juga beberapa petugas gereja, dan tetap melakukan tugas mereka di tengah ibadah yang dilaksanakan. Penjagaan ini dilakukan sejak insiden bom bunuh diri itu, dan hingga hari ini penjagaan diperketat mulai dari radius sekitar 100 meter hingga di halaman dalam Gereja Katedral. Terkait keamanan, pihak Gereja Katedral menyerahkan sepenuhnya kepada pihak TNI Polri. Sementara untuk kapasitas di gereja juga dibatasi, dan juga melakukan ibadah virtual melalui link YouTube. Elisa. Baik, terima kasih Ivan Ahmad yang saat ini berada di lokasi Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita menuju Katedral Jakarta, sudah ada Sirena Graciela dan juru kamera Adini Anissa. Sirena, bagaimana perayaan Jumat Agung di Katedral Jakarta, Sirena? Ya, Elisa dan juga pemirsa, baru saja ibadah misa Jumat Agung pada sesi pertama secara tatap muka di Gereja Katedral Jakarta Pusat berakhir begitu, di mana tadi rangkaian acaranya kami perhatikan ada sekitar 1,5 jam berlangsung. Dan saat ini dari pihak Gereja Katedral juga tengah mempersiapkan untuk misa selanjutnya, yaitu misa pada sesi kedua pada pukul 6 sore nanti. Tadi juga dikatakan ataupun dijelaskan dari pihak Humas Keuskupan Agung Gereja Katedral, Susiana Sowadi, yang menjelaskan bahwa untuk hingga saat ini kuota dari umat yang akan mengikuti ibadah ataupun misa tatap muka ini sudah penuh begitu, di mana kapasitas yang disediakan dari pihak katedral adalah sekitar 309 orang atau 20% dari kapasitas normal ataupun kapasitas total gereja. Ada sejumlah persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh para umat pada saat ingin menghadiri ibadah ataupun misa tatap muka di Gereja Katedral, di mana untuk umat paroki katedral saja yang berusia 18 hingga 59 tahun dan harus dalam keadaan sehat pada saat mengikuti ibadah ataupun misa ini. Kemudian juga diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui website Bela Rasa yang sudah disediakan sebelumnya oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta. Selain ibadah ataupun misa yang dilakukan secara tatap muka dan terbatas, juga misa online masih tetap terus diadakan, Eliza, di mana melalui channel YouTube dari Komsos Katedral Jakarta dan juga Hidup TV. Selain itu, dikarenakan kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, jadi ada sejumlah ritual ataupun liturgi
memang harus diubah prosesinya. Seperti salah satunya adalah prosesi penghormatan salib. Apabila pada saat normal para umat dapat datang langsung ke altar dan kemudian juga dapat mencium salib. Namun pada saat ini karena masih pandemi COVID-19 jadi disesuaikan sehingga hanya dilakukan prosesi pengangkatan dari salib yang dilakukan oleh petugas dari gereja katedral. Kemudian juga di sini kami melihat bahwa memang untuk protokol kesehatan masih diterapkan secara ketat, Eliza. Bahkan dapat kami katakan sangat ketat. Jadi apabila mereka ingin memasuki lingkungan gereja katedral ini nantinya harus diperiksa terlebih dahulu, di mana diperiksa pada saat registrasi nanti harus menunjukkan QR code dan juga KTP-nya. Kemudian mereka akan dilakukan pemeriksaan tas dengan menggunakan metal detektor, kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan tubuh begitu maksud kami, di mana dapat kami katakan apabila memang mereka tidak terdaftar pada gereja katedral ini maka mereka tidak akan diperbolehkan untuk masuk sehingga dapat dikatakan sangat ketat sekali. Selain itu pada saat ibadah ataupun misa tatap muka ini digelar juga protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketat, di mana dari pihak gereja katedral juga sudah menyediakan hand sanitizer, kemudian tempat mencuci tangan dan juga alat pengukur suhu tubuh yaitu termogan. Kemudian juga ada pengaturan jarak antara tempat duduk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah misa selesai, nantinya ruangan ibadah ini akan langsung disterilisasi begitu untuk dipersiapkan pada saat akan dilakukannya misa pada sesi kedua selanjutnya. Eliza. Baik, Serena, lalu bagaimana dengan pengamanan yang diterapkan di sana? Iya, Elisa dan juga pemirsa, pengamanan tentunya menjelang misa Jumat Agung. Begitu sejak pagi hari tadi kami melihat banyaknya petugas dari gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri juga memang sudah menjaga gereja katedral ini dengan cukup ketat begitu. Di mana ada sekitar 150 personil gabungan dari Polri, TNI dan juga Satpol PP yang diterjunkan setiap harinya untuk menjaga gereja katedral, untuk menjaga jalannya misa yang terus berlangsung begitu hingga hari Minggu nanti begitu, Eliza, di mana memang gereja katedral ini menjadi salah satu gereja prioritas untuk penjagaan keamanan dari total 4 gereja di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kemudian juga sempat diterjunkan juga begitu dari 150 personil tersebut memang ada tim penjinak bom atau tim jibom dari Polri untuk menjaga begitu apabila memang ada sesuatu kondisi yang mungkin tidak kita inginkan bersama. Walaupun memang sejak pagi hari tadi, sejak pukul 6 pagi memang sudah dilakukan penyisiran ke seluruh area dari gereja katedral dan memang tidak didapati adanya penemuan berbahaya yang memang mencurigakan begitu. Selain itu juga dari pihak Polri dan TNI menerjunkan 1 kendaraan taktis begitu dari Polri dan juga ada 2 kendaraan pansel dari TNI. Dan apabila memang ingin mengikuti misa di gereja katedral ini memang harus mendaftar terlebih dahulu dan tentunya juga harus mengikuti protokol kesehatan yang terus harus dilakukan pada saat mengikuti misa Jumat Agung di gereja katedral. Kembali ke Anda di studio, Eliza. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Terima kasih sebelumnya untuk kontributor Berita 1 TV Irfan Ahmad yang berada di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sirena Gracirella serta juru kamera Adinia Anissa melaporkan langsung dari Katedral Jakarta.